dengan Nini Besti. Kali ini Nini Besti akan menceritakan cerita terbaru lagi. Cerita kali ini berjudul Tersesat dan Linglung di saat mancing di hutan Kalimantan. Tonton dan dengarkan ceritanya sampai akhir biar tidak tersesat lebih jauh lagi. Kisah diawali pada tanggal 5 Februari tahun 2020. Deki pergi memancing bersama dengan teman-temannya, namun tidak disebutkan berapa jumlah teman Deki yang ikut berangkat memancing pada waktu itu. Setelah beberapa kali berdiskusi untuk menentukan tempat pemancingan, Deki mengusulkan untuk pergi ke tempat yang bernama Nibung. Tetapi kemudian diurungkan setelah sampai di daerah Tanjung. Kemudian Deki memutuskan untuk memancing di Sungai Bening, tetapi teman-teman yang lain menolak ikut. Yang tersisa hanyalah seorang teman yang bernama Subedil. Deki dan Subedil pun terpisah dari teman yang lain mencari spot pemancingan masing-masing. Sungai Bening sebenarnya merupakan nama sebuah desa di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Setelah sampai, Deki memandang sekeliling. Ia pun melihat sebuah telaga yang oleh masyarakat sering disebut dengan Timbuk, biasanya banyak dipenuhi ikan. Lokasi tersebut agak sedikit ke bukit, namun memiliki aliran ke Sungai Induk. Setelah beberapa waktu berlalu, Deki dan Subedil tidak mendapatkan hasil pancingan. Deki bersama Subedil pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke sungai. Masing-masing dari mereka mencari spot pemancingan yang cocok. Hingga Deki dan Subedil pun berpencar, tetapi dengan jarak yang tidak jauh masih terjangkau. Deki memilih di bagian atas, tempat yang lebih tinggi, sementara Subedil berada di tempat yang lebih rendah. Setelah dirasa spotnya bagus, Deki pun menyiapkan alat pancingannya. Sambil menunggu umpannya ditarik, sesekali Deki menoleh ke arah temannya itu. Subedil pun terlihat tengah sibuk dengan alat pancingan yang dimilikinya. Suara jangkrik yang nyaring terdengar memecahkan kesunyian. Berderik-derik saling bersahutan, begitulah kalau di hutan. Deki yang mulai sudah lapar sejak tadi, lantas ia pun segera membuka perbekalannya yang sudah disiapkan istrinya dari rumah. Ia pun segera menikmati perbekalannya. Pada saat itu Deki mengira bahwa Subedil pun masih memancing di bawah. Namun petaka itu baru saja dimulai. Setelah Deki selesai makan, Deki menemui Subedil ke bawah. Tetapi Subedil dan alat pancingannya tidak ada di tempat yang semestinya. Deki pun bergegas membereskan barang dan alat pancingnya, hendak menyusul temannya Subedil. Barangkali pindah spot pemancingan. Beberapa kali Deki mencoba memanggil Subedil, tetapi tidak ada sahutan dari temannya. Deki mulai khawatir, takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, apalagi mereka hanya berdua. Deki mempercepat langkahnya mencari Subedil. Sudah berjalan sangat jauh dan berteriak memanggil rekannya itu. Namun tidak ada hasil, tidak ada tanda-tanda keberadaan Subedil. Deki bahkan sudah kembali ke tempat semula, tempat di mana sebelum mereka berpencar, namun juga tidak menemukan Subedil di sana. Dalam keadaan bingung, ia melihat sebuah pohon dengan tanda berpahat. Namun anehnya, tanda pahat itu menunjuk ke segala arah. Hari sudah mulai gelap. Deki baru menyadari kalau ia juga tersesat di tengah hutan belantara. Deki dalam posisi yang bingung, dengan keberadaan temannya yang tak kunjung ditemukan, juga dengan nasibnya sendiri yang tidak dapat menemukan jalan pulang, hanya berputar-putar saja di area itu. Tampak garis kecemasan dari wajah Deki. Ia tengah memutuskan sesuatu. Kalau masuk ke dalam hutan dengan keadaan gelap gulita, maka akan tersesat lebih dalam. Kemudian ia memutuskan untuk berenang mengikuti arus air sungai yang mengalir, berharap menemukan jembatan dengan meninggalkan sebagian barang bawaannya.
Namun jembatan yang diharap tidak kunjung ketemu. Ketika berenang, tiba-tiba ia melihat sebuah pondok kecil yang mungkin saja ada penghuninya. Deki pun menepi lalu menghampiri pondok tersebut. Namun ketika sudah dekat, barulah terlihat kondisi pondok yang tidak terawat, menandakan bahwa tempat tersebut sudah tak berpenghuni. Deki kecewa, matahari sudah hampir tenggelam. Deki pun kembali melanjutkan berenang, berharap akan menemukan jembatan sambil ia berhenti untuk memberi tanda jalan. Deki masih belum putus asa untuk mencari temannya tersebut, meskipun harus mengarungi sungai yang deras. Namun hingga sekitar 500 meter mengikuti arus sungai, sama sekali tak ada tanda-tanda pemukiman terdekat atau keberadaan temannya. Anehnya, setiap kali membuat tanda, ia tak bisa lagi menemukan tanda itu, seolah hilang begitu saja tanpa jejak. Ia pun mulai kesulitan berenang. Lantaran berat, Deki masih menggunakan sepatu bot dan juga celana jin. Tenaganya mulai terkuras. Dirasa sudah tak mampu untuk berenang lagi, apalagi hari akan menjelang malam. Deki menepi ke daratan untuk beristirahat. Ia kedinginan, seluruh tubuhnya basah kuyup, korek api pun tidak ada. Sudah tidak berfungsi lantaran kerendam air. Itu menjadi hari pertama yang dilaluinya hingga malam hari tiba. Suara binatang malam nyaring terdengar. Deki merebahkan dirinya di dekat sungai. Semalaman ia tidak bisa tidur nyenyak, khawatir takut didatangi binatang buas. Esoknya Deki kembali menyusuri sungai dan menemukan tumpukan papan di pinggir sungai tersebut. Deki sempat berencana menunggu pemilik papan tersebut, berharap pemiliknya akan datang, lalu Deki akan ikut pulang bersama. Tetapi hari masih pagi. Pasti akan lama kalau menunggu. Deki melihat ada jejak bekas mendorong kayu ke arah jalan setapak menuju hutan. Deki pun mengikuti jejak itu, namun semakin jauh jejak itu hilang. Dalam perjalanan, Deki melihat dua orang pemancing memakai baju hitam dan bertopi. Deki pun memanggil mereka. Namun anehnya mereka tidak merespon. Deki terus memanggil, bahkan memohon agar ditunjukkan jalan keluar. Tidak diantar pun tidak masalah. Namun mereka berlalu begitu saja, seakan tidak melihat ataupun mendengar Deki. Ia mulai merasakan hal yang ganjil. Deki melanjutkan perjalanan, berharap ketemu dengan orang yang mau menolongnya. Seakan harapannya terkabul. Tiba-tiba ia melihat orang yang akan menangkap burung menggunakan jerat dari getah pohon. Deki pun memanggil orang itu, berniat mau meminta tolong. Kali ini orang itu merespon, bahkan melangkah mendekatinya. Tetapi semakin mendekat, kok orang itu juga menghilang. Beberapa kali Deki mengusap matanya, kali saja penglihatannya yang kabur. Sambil Deki melihat sekelilingnya, tetapi orang itu memang hilang, benar-benar menghilang. Bagaimana orang tersebut bisa lenyap begitu saja? Deki semakin menyadari keanehan yang dialaminya. Namun ia tidak tinggal diam. Ia terus berjalan lalu menemukan semacam gunung atau bukit. Lagi-lagi Deki melihat kayu yang bekas ditebang. Deki sempat mengira sudah dekat dengan jalan besar. Mencoba mencari jalan yang bisa dilalui untuk mengangkut kayu ini. Tetapi nihil. Malam kembali tiba. Deki memutuskan bermalam di sana, menjadikan tempat bekas penebangan pohon untuk menginap. Deki merasakan lapar. Seharian ia tidak memakan apapun. Deki pun membaringkan tubuhnya untuk menahan rasa lapar. Barangnya banyak yang hilang saat berenang, sebagian ditinggalkan, dan sebagian lagi tidak berfungsi. Kalau saja ada korek api, Deki bisa menyalakan api untuk sekedar menghangatkan tubuhnya, ataupun bisa untuk membakar ikan.
yang akan ia tangkap dari sungai. Deki terlelap dalam keadaan perut kosong. Tiba-tiba datang seorang gadis kecil yang menawarinya sebuah kontrak. Sosok itu mengatakan, "Bang, mau nggak tanda tangan kontrak?" "Kontrak apa?" tanya Deki bingung. "Pokoknya kalau abang setuju, abang keluar dengan mudah," ucap gadis itu. Deki pun kembali bertanya, "Memangnya sudah dekat jalan besarkah ini?" Namun lagi-lagi gadis itu hanya mengatakan jika setuju, maka Deki akan keluar dengan mudah. Deki tidak langsung mengiyakan. Ia mengatakan tunjukin dulu jalan, barulah ia mau setuju. Gadis itu pun menyerah, akhirnya pergi. Namun kemudian datang kembali sosok lain, yang kali ini menyerupai ibu-ibu masih dengan penawaran yang sama. Namun Deki bersikeras antar saya ke rumah terlebih dahulu. Ia akan bicarakan kontrak itu dengan istrinya. Deki juga meminta makan mie serta rokok, yang kemudian sosok itu kembali dengan membawakan makanan mie. Ketika akan memakan mie itu pun tersentak. Rupanya semua itu hanyalah mimpi. Mungkin karena ia sudah sangat lapar sekali, tetapi Deki merasakan mimpi itu seperti nyata. Setelah Deki tersadar dari tidurnya, ia merasakan tempat yang dia diami sekarang bukan di hutan, melainkan seperti sebuah pemukiman. Lantaran terdengar suara aktivitas warga seperti biasa, seperti suara warga menoreh getah, senda gurau anak kecil, hingga aktivitas berburu warga. Deki sadar, ia berada di tengah hutan belantara. Deki kembali lagi berteriak meminta pertolongan, tetapi tidak ada siapapun yang mendengar, bahkan menolongnya. Dengan langkah gontai Deki kembali meneruskan perjalanan untuk mencari celah hutan. Semoga saja menemukan jalan keluar, tetapi Deki malah kembali ke tepi sungai. Kemudian Deki pun menelusuri mengikuti alur sungai itu. Tak berapa lama Deki mendengar suara mesin penebang pohon chainsaw, atau masyarakat lokal biasanya menyebutnya chainsaw. Deki lantas mencari sumber suara meski harus mengalahkan rasa takutnya. Untuk menerobos derasnya arus sungai hingga ia terus mendatangi bunyi suara tersebut. Deki mendengar suara motor. Ia pun beranggapan sudah dekat dengan jalan besar. Namun karena ia pun lelah, Deki kembali terlelap sore itu di sisa tenaganya. Untuk keempat kalinya, dia menghabiskan malam menakutkan di tengah hutan belantara. Pada hari kelima, seusai fajar menyingsing, perlahan-lahan sinar matahari pagi telah terbit di atas kepala. Deki melanjutkan perjalanannya dalam hutan untuk mencari sumber suara Sinso. Suara tersebut didengarnya menjelang siang. Ia balik lagi menyeberangi sungai. Meski alirannya deras, ia tak peduli lagi. Bahkan jika ada buaya sekalipun, tidak dihiraukannya. Dengan harapan ia menemui sumber suara. Dengan susah payah mengarungi derasnya sungai, di sisa tenaganya, Deki mendekat sumber suara itu. Dari jauh ia melihat ada sejumlah orang yang melakukan pekerjaan penebangan pohon, yang diduganya berasal dari daerah sekitar. Namun saat dia mendekati lokasi penebangan pohon tersebut, ia menemukan kendala lain, yaitu semakin lebatnya pepohonan yang harus ia lalui. Setelah tiba di dekat lokasi penebangan pohon itu, Deki berpuluh-puluh kali memanggil orang yang sedang menebang pohon. Pak, tolong. Namun tidak dihiraukan. Entah mungkin tidak terdengar karena suara mesin Sinso yang berisik. Padahal kondisi tubuh Deki sudah mulai lemah. Dengan tenaga penghabisannya, Deki berusaha menggerakkan pohon sambil berteriak kembali meminta pertolongan. Meski dengan cemas, kejanggalan kembali terjadi lagi. Deki berdoa semoga Deki bisa pulang kembali ke keluarga tercinta. Orang-orang itu melihat Deki.
baru menghentikan aktivitasnya. Dengan cemas mereka menanyai Deki. Lantas Deki mengatakan jati dirinya, hingga menyebut bahwa dialah orang yang sudah tersesat 5 hari di hutan. Seakan sudah mengetahui kabar berita kehilangan pria ini, pekerja menyambut Deki dengan sambutan sangat baik, memberikan Deki air minum dan makanan. Tetapi saking senang, Deki melupakan makanan yang diberikan pekerja pohon tersebut. Padahal, sejak tersesat di dalam hutan, Deki tidak pernah makan. Perbekalan yang dibawa saat memancing ditinggalkannya ketika akan berenang. Para pekerja menginformasikan tim SAR sedang mencari Deki. Kemudian ia tak berhenti menangis. Akhirnya bisa keluar juga dari hutan belantara. Mengingat betapa beratnya ia bertahan hidup sendirian di hutan tanpa makan. Kemudian Deki ditawari para pekerja, apakah mau diantar pulang atau menunggu kembali tim SAR. Deki memilih langsung diantar saja para pekerja penebang kayu, karena keluarganya pasti sangat menunggu kepulangannya. Kemudian para pekerja pun mengantar Deki. Di perjalanan Deki tidak berhenti menangis. Akhirnya ia bisa kembali dan berkumpul dengan keluarga tercinta. Terbayang satu persatu wajah keluarganya yang pasti selama 5 hari itu panik mencari Deki. Setelah sampai, keluarga menangis haru menyambut Deki pulang dengan sendirinya. Deki pulang dengan selamat. Keluarga sudah berupaya mencari juga dengan bantuan tim SAR dan juga cara tradisional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.